Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar walau di pandemi COVID. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan mempresentasikan pembahasan mengenai tugas praktik atau tugas keterampilan kalian, yaitu untuk pembuatan data awal, daftar akun, dan juga pembuatan kartu-kartu pembantu perusahaan manufaktur untuk studi kasusnya yaitu perusahaan pabrik tempe sejahtera. Nah, silakan disimak baik-baik ya anak-anak Ibu. Nah, sebelumnya kalian bisa buka dulu untuk soalnya, lalu kalian buka mayopnya, kalian klik create untuk membuat data baru, next, masukkan informasi perusahaannya. Lalu untuk phone number, fax, dan email tidak tertera ya, jadi kita kosongkan, kita klik next. Nah, di information di sini ada tahun awal periode akuntansi kita, lalu di sini ada bulan terakhir dalam periode akuntansi kita, lalu bulan awal penginputan transaksi dalam periode akuntansi kita, dan di sini adalah panjang periode akuntansi yang dipilih. Nah, untuk analisisnya kita bisa lihat dari sini tanggal mulai di sini ada 31 Agustus 2012. Lalu di sini juga ada informasi mengenai periode akuntansi tahunan 1 sampai dengan 31 Desember dibagi dalam 12 periode bulanan dan acuan kita adalah pastinya neraca saldo awal. Nah, di sini neraca saldonya kita harus perhatikan dulu nih. Di sini adalah saldo akhir. Jadi dia bukan saldo awal tapi melainkan saldo akhir. Nah, di sini adalah 31 Agustus 2012. Berarti untuk bulan awal penginputan transaksi di Mayoknya bulan September. Kenapa? Karena di dalam periode akuntansi yang dijalankan tidak mungkin mengulang dari yang sudah tertera atau yang sudah berlangsung. Anggaplah misalnya memang sekarang ini adalah tanggal 31 Agustus. Nah, jadi kita tidak mungkin nih untuk menginput transaksi itu yaitu untuk bulan Agustus. Kenapa? Tidak mungkin karena nanti di by my accounting-nya adalah kedeteknya adalah 1 Agustus 2012. Jadi merupakan bulan yang udah lewat gitu. Sedangkan di dalam akuntansi sendiri tidak pernah mengerjakan bulan atau periode yang sudah lewat, melainkan adalah yang kita sedang jalankan. Jadi jika di sini adalah 31 Agustus 2012, maka bulan awal penginputan transaksi di Mayopnya adalah September 2012. Jadi kita masuk by pengerjaan atau doing-nya di 1 September 2012 seperti itu. Ini 2012, lalu last month of financial years-nya. Untuk meyakinkan kalian bisa baca di bagian sini. Nih 31 Desember berarti bulan terakhir dalam periode akuntansi yang sedang dikerjakan adalah Desember, lalu bulan awal pengerjaan transaksi di Mayopnya adalah 1 September, lalu number of counting periode panjang periode akuntansinya adalah 12. Klik next. Nah, di sini memastikan ya bahwa data akuntansi yang kamu input sebelumnya itu accounting information-nya sudah tepat. Nah, kalian bisa lihat di sini nih. Your financial years is January 2012 to December 2012. Nah, kalian bisa acuannya adalah yang ini. Periode akuntansi tahunan bla 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 dalam 12 periode bulanan. Lalu di sini ada informasi lagi yaitu your conversion month is September 2012. Iya, kita sedang ingin melakukan atau menginputkan untuk bulan September 2012. Selanjutnya untuk akun listnya pembuatan daftar akun, saya pilih yang ketiga yaitu pembuatan daftar akun di Mayok. Selanjutnya di sini create your company, penempatan lokasi dari file yang kita lagi kerjakan. Misalnya saya maunya di sini. Nah, di sini boleh ditambahkan nama kalian. Next, lalu conclusion comment center.
Nah, langkah awal yaitu kalian harus membuat daftar akun. Nah, di sini ada akun-akun yang tersedia atau pemberian given dari Mayop. Jadi di sini untuk pembuatan daftar akun, langkah awalnya adalah mensubstitusi atau mengedit dari akun Mayop, yang mana akun Mayop dengan akun yang ada di pabrik sejahtera apakah memiliki karakteristik yang sama. Jika ada yang memiliki karakteristik yang sama, maka nanti langsung saja diedit atau diganti dari tanda panah putih ini. Contoh general check account. Nah, ini kan mewakili atau karakteristiknya adalah terkait dengan kas bank ya. Nah, apakah di dalam pabrik sejahtera ada yang terkait dengan kas di bank. Nah, di sini ada nih. Maka akun kas bank ini nggak usah buat baru, tapi kamu substitusi saja. Jadi diganti untuk nomor akunnya, lalu untuk nama akunnya. Lebih simpel ya, jadi kalian tidak perlu membuat baru karena kalian tidak perlu lagi mengatur akun type-nya. Lanjut, untuk akun yang memiliki karakteristik sama lainnya adalah undeposit fund. Nah, di sini ada akun terkait dengan kasih tangan. Nah, ini memiliki karakteristik yang sama, maka kalian bisa ganti saja atau disubstitusi. Jadi penyesuaian berdasarkan pada daftar akun yang ada di pabrik tempe sejahtera. Selanjutnya ada lagi yaitu trade debtor. Nah, ini memiliki karakteristik yang sama dengan akun piutang usaha, maka kita edit saja. Nah, di sini ada informasi this account number already exists. Maka kita bisa ganti nih menjadi nomor lain. Jadi akunnya itu nomornya diganti. Contoh saja itu adalah 11999. Selanjutnya ini bisa kita ganti menjadi piutang usaha. Lanjut liability, di sini create creditor. Nah, bisa memiliki fungsi yang sama dengan akun utang usaha atau utang dagang ya. Jadi tergantung. Nah, ada lagi nggak di bagian liability? Ada nih ya. Payroll liability itu memiliki karakteristik yang sama dengan akun utang gaji dan upah. Jadi kita edit saja. Ini lanjut equity. Di sini ada laba ditahan, ada laba atau rugi periode yang sedang kamu kerjakan, ada akun penyeimbang. Nah, di sini untuk nomor akun ketiga, ekuitas, di mana hanya ada modal dan preferred, maka ini tidak bisa ada yang disubstitusi atau diedit. Income tidak ada, cost of sales tidak ada, nah expense, ini adalah yang paling sering salah. Jadi ini adalah wages and salaries akun Mayop, sedangkan kita pasti punya terkait dengan beban gaji atau upah. Nah, di sini kita bisa ganti sesuai dengan daftar akun yang ada di pabrik tempe sejahtera. Ganti menjadi beban gaji administrasi. Nah, seperti ini. Nah, untuk employee expense tidak ada yang sama ya, atau tidak memiliki karakteristik yang sama dengan akun pada pabrik tempe sejahtera, sehingga kita diamkan dulu, nanti akhir-akhirnya nanti akan kita hapus, lalu di other income tidak ada, dan other expense tidak ada. Nah, di sini yang tidak ada, kita buat dulu. Tidak ada adalah dari piutang karyawan. Jangan lupa account type-nya diganti menjadi other current asset. Piutang karyawan. Lanjut.
Selanjutnya jangan lupa account type-nya diganti karena kita akan masuk ke bagian pivot set. Selanjutnya liability, utang usaha udah, utang gaji udah, kita mulai dari utang beban. Pajak, equity, modal, penjualan, sales, selanjutnya ke bagian expense, kode 6, beban gajinya jangan lupa ya, kita udah buat, jadi nanti beban gajinya lengkap nih. Sini sekarang kita beban pajak, nah selanjutnya di sini ada kode
27 di soalnya beban administrasi bank. Jadi beban administrasi bank ini type account-nya adalah other expense, sedangkan di dalam MyOp pengkodaan atau nomor akun tidak ada kode 7 ya, jadi yang ada adalah kode 8 untuk other income dan kode 9 untuk other expense. Jadi yang beban administrasi bank nanti akan masuk ke dalam other expense, yaitu dengan kode 9. Kita ganti saja. Nah, sebelum masuk ke dalam other expense, supaya berurutan, saya masukin dulu untuk other income-nya, yaitu kode 8. Lalu kode 9. Ini sudah selesai semua ya. Nah, untuk yang tidak terpakai bisa kalian hapus. Tapi sebelum dihapus, kalian ganti dulu untuk setup link account-nya. Nah, saya masuk ke setup dulu ya, setup link account. Lalu account untuk banking account. Nah, di sini ada informasi bahwa setiap penerimaan kas dimasukkan ke berangkas pemilik. Jadi pakai akun itu akun kas di tangan. Dan semua pengeluaran kas menggunakan kas di tangan. Jadi di sini biasanya mungkin di dalam perusahaan lain adalah menggunakan kas di bank atau misalnya nama banknya misalnya BCA itu, bank BCA dan lain-lain sebagainya, atau bank BNI dan sebagainya. Tapi di sini karena dia permintaannya adalah menggunakan kas di tangan, maka kita pakai kas di tangan ya. Kas di tangan tuh maksudnya sama kayak kas kecil. Nah, selanjutnya untuk ini udah semua nih, seperti ini saja. Electronical clearing account, ini kode akun MyOp, ini historical kode akun MyOp, dan ke atasnya juga kode akun MyOp. Tidak apa-apa, karena di dalam pabrik tempe sejahtera tidak ada akun yang memiliki fungsi dan karakteristik yang sama. Jadi kita pakai akun MyOp. Yang bawahnya saja kasih tangan untuk undeposit fund. Selanjutnya link account, lalu pilih sales account. Nah, di sini piutang usaha yang bawah adalah kas di tangan. Kan setiap penerimaan. Nah, berarti di sini kode bank untuk penerimaan customer tetap kasih tangan karena dia mintanya adalah setiap penerimaan dimasukkan ke kasih tangan. Seperti itu. Nah, untuk iChart dan opsi lainnya ini kita bisa lihat di daftar akun. Biasanya di sini ada, kalian juga bisa lihat sih di sini. Misalnya penjualan. Nah, di sini ada nggak untuk potongan penjualan atau denda keterlambatan penjualan. Kalau tidak ada atau kalian masih ngeblur, masih belum jelas, kalian bisa lihat di sini. Adakah akun-akun yang terkait dengan ya sangkut penjualan, beban keterlambatan pembayaran piutang dan sebagainya. Nah, tidak ada, jadi kita tidak usah pusing-pusing. Lalu ke forecast. Nah, ini diantik ya. Selanjutnya untuk yang atas benar udah utang usaha. Selanjutnya yang bawah bank account for payings itu pakai kas di tangan. Karena dia minta setiap pengeluaran pakai kas di tangan. Selanjutnya setup link account, payroll account. Nah, di sini pakai kas di tangan. Di sini juga kas di tangan. Yang bawah electronical clearing account. Ini pakai kode akun MyOp, tidak apa-apa. Karena tadi kita di dalam link account yang atas juga sama, kita yang pembayaran secara elektroniknya pakai kode akun MyOp, yaitu electronical clearing account. Nah, untuk ini bisa ganti ke beban gaji administrasi. Di sini juga udah otomatis ya beban gaji administrasi, dan di sini bisa diganti yaitu utang pajak. Oke. Plus. Selanjutnya kita bisa hapus akun yang tidak diperlukan. Nih, provision account tidak ada, hapus.
sampai piutang usaha ya. Nah, ini juga sama, investment account hapus. Nah, kalau ini tidak bisa dihapus ya karena ada link akunnya dan kita memang gunakan. Selanjutnya withholding credit ini hapus. Payroll check account ini hapus. Voluntary ini juga hapus. Nah, ini masih ngelink di tax code-nya. Jadi kita bisa hapus ini nanti setelah tax code-nya kita hapus. Nah, ini juga sama. Ada di tax code. Tidak apa-apa nih, kita ingat aja bahwa yang ini sama yang ini harus dihapus. Selebihnya ini juga terkait dengan ini ya, tentang tax code. Nah, ini bisa dihapus, ini bukan akun kita, employee expense. Terus selanjutnya ya, kita atur dulu tax code-nya, nanti kita balik lagi ke dalam penghapusan akun. Kita atur tax code-nya, list, lalu tax code. Nah, kita bisa lihat di sini, jadi di dalam pabrik tempe sejahtera, apakah dia menggunakan pajak PPN atau tidak. Nah, di sini ada informasi, pembelian tidak memperhitungkan PPN. Hal ini sesuai dengan bahwa tempe masuk ke dalam kebutuhan pokok. Jadi yaitu tidak ada pajaknya. Selanjutnya di dalam bagian penjualan juga sama nih, penjualan tidak memperhitungkan PPN keluaran. Nah, berarti kita bisa mengabaikan tax code-nya sebenarnya. Kenapa? Karena kita tidak perlu mengedit atau mengganti dari GST ke PPN. Tapi bisa juga untuk lebih rapi kita hapus. Nah, sebenarnya GST ini tidak digunakan, tetapi tidak bisa dihapus juga. Nah, seperti ini. Jadi biarkan saja gitu GST dan MT. Layaknya seperti di dalam studi kasus perusahaan lainnya. Jadi yang tertinggal hanyalah GST dan MT. Tapi untuk yang lainnya dihapus saja karena yang lainnya mengganggu. Nah, baru kita balik lagi ke dalam account list, lalu pilih aset, pilih yang ini, voluntary withholding credit, sama ABN withholding credit, seperti ini, lalu kalian bisa klik close karena sudah semuanya dihapus. Nah, langkah selanjutnya adalah memasukkan saldo awal neraca saldo dari setup, balance, lalu pilih account opening balance. Nah, kalian masukkan, ini kan udah rapi ya data akun-akun kalian. 25 juta. Mas Dina, 70.000. Nih, kita persediaan bahan dalam prosesnya belum dibuat ya. Nanti kita buat. Buat dulu, kita klik OK. Persediaan bahan barang dalam proses 1401. Masuk type-nya ke other current asset. Kita balik lagi, close, kita balik lagi ke penginputan saldo awal. Nah, ini kan kosong ya, persediaan barang dalam proses saldonya. Saja persediaan produk jadi baru ada 16.800.000. Lanjut, tanggapan pabrik.
isi yang ada saldonya aja. Dua satu enam satu sembilan lima. Jangan lupa untuk previewnya pakai minus preview. Nah, sampai red to balance nya 0,6. Nah, di sini diperhatikan ya nih. Enter your balance of your account tanggal 1 September 2012. Kita klik OK apabila sudah balance. Selanjutnya adalah membuat kartu pembantu. Pertama, buat kartu piutang. Klik new. Sekali ya. Kill fee. Untuk nomor teleponnya. Sellingnya NT, lalu NT, dan untuk customer terms-nya kita bisa lihat di dalam kebijakan penjualan perusahaan. Nah, di sini termin pelunasan penjualan kredit, berarti ini kan termin piutang ya. Pilih yang N per 30, berarti in a given of days, di sini saja yang diisi 30. Lalu kita klik new untuk membuat customer yang kedua, yaitu atas nama satunya. Tiga 5454 sama pengaturannya, ganti NT karena dia tidak kena pajak. Selanjutnya in a given of days dan balance due day-nya 30. Selanjutnya setelah itu
Selanjutnya adalah penjualan tunai. Jangan lupa ininya adalah NT, lalu untuk terms-nya adalah COD. Jadi kalau penjualan tunai itu selalu statusnya adalah cash on delivery. Oke. Kita close, kita masukkan saldo awal piutangnya. Pilih setup, balance, lalu customer balance, customer detailsnya dari nomor 1 dulu ya, biar urut jungkil. Nomor invoice-nya F08 15 Agustus 2012, saldo awal piutang. Nah, ini nominal saldonya. Ini jangan lupa NT atau tidak kena pajak. Lanjut untuk customer yang kedua, Tuan Satria, kita klik Excel, enter. Invoice-nya adalah F08-30. Jangan lupa nih, beda-beda ya tanggalnya. Selanjutnya masukkan memonya. Saldo lanjut untuk customer ketiga, nomor 4. Congratulations artinya data saldo yang dimasukkan per nama customer udah sama dengan saldo awal account receivable atau piutang usaha. Klik OK. Selanjutnya kita bikin kartu utang, klik supplier, klik new. Ini daftar utang. Dua strip 30 3334. Selanjutnya bank detailsnya diatur sama, pembeliannya tidak menggunakan pajak, jadi kita ganti NT. Lalu untuk supply and terms-nya kita lihat di kebijakan pembelian. Nah, di sini termin pembayaran pembelian kredit adalah M/30, berarti sama kayak tadi ya, 30 di balance today-nya saja. Selanjutnya kita klik new untuk membuat supplier yang kedua. Tuan Rahmat.
Bisa lihat apakah dia ada saldo awal utangnya, karena di sini informasinya adalah saldo awal utang udah sekalian, tapi tidak ada nominal dari saldo. Cari dulu. Nah, tidak ada ya ternyata. Jadi kemungkinan besar karena dia tidak ada saldo utang. Nah, nih, utang usahanya kosong. Jadi yang kita input hanya saldo awal piutang, saldo awal utang tidak ada. Selanjutnya adalah membuat kartu persediaan dan memasukkan saldo awal persediaan. Langkahnya dari modul inventory, pilih item list, pilih new untuk membuat persediaan baru. Lalu input, pada bagian I buy this item, pilih harga pokok penjualan, lalu sell this item penjualan ya. Nah, hanya ada satu saja I inventory this item, persediaan produk jadi. Selanjutnya pada bagian buying details, kita masukkan satuan yang digunakan yaitu pieces. Selanjutnya selling detailsnya sama pieces. Nah, kode pajaknya MT karena dia baik pembelian maupun penjualannya tidak dikenakan pajak. Dan untuk best selling price, harga jual dasarnya adalah 3.000. Seperti ini, kita klik new untuk membuat persediaan yang kedua. Di sini ada kedelai. Nah, kedelai ini checklist hanya I buy dan I inventory. Dengan I inventory-nya dihubungkan dengan persediaan bahan baku. Nah, di sini tipe persediaannya adalah persediaan bahan baku. Selanjutnya untuk buying details-nya, satuan yang digunakan adalah kilogram dan pajak ketika transaksi pembeliannya adalah MT. Lanjut untuk persediaan yang ketiga. Nah di sini lagi masih sama persediaan bahan baku juga karena tipe persediaannya persediaan bahan baku. Selanjutnya satuan yang digunakannya adalah kg. Lanjut. Klik. Nah di sini untuk tipe persediaannya adalah persediaan bahan pembantu. Unit yang digunakannya adalah pak. Lanjut. Ini masih persediaan bahan pembantu. Unit yang digunakannya adalah ikat. Lanjut. Persediaan bahan pembantu. Unit yang digunakannya adalah udah semua ya, 6 jenis persediaan. Terus masukkan saldo awal persediaannya dengan cara inventory, klik ijazah inventory. Nah di sini masukkan nomor jurnalnya, karena tidak ada kita menggunakan nomor otomatis saja dari Mayop. Selanjutnya masukkan saldo awalnya. Di sini walaupun keterangannya adalah per 31 Agustus, karena tadi kita conversion month di accounting information-nya adalah 1 September, maka di sini kita masukkan 1 September karena ini merupakan saldo awal persediaan saat penginputan awal di Mayop. Nah, memonya saldo awal persediaan saja. Persediaan. Jadi
dan bahan baku. Persediaan bahan pembantu. Nah, seperti ini. Misal, setelah memasukkan saldo awal persediaan, kita lihat lagi apakah ada kartu pembantu yang harus diinput di Mayop. Nah, di sini ada daftar aset tetap ya. Nah, di sini ada daftar aset tetap, tetapi dia itu tidak ada saldo awalnya. Jadi dia itu tidak ada kuantitinya. Misalnya tanah sebesar berapa meter, bangunan dan sebagainya. Misalnya kendaraannya ada 10 unit misalnya, tidak ada dan tidak kurang lengkap, kurang jelas, sehingga kita tidak bisa memasukkan ke dalam adjust inventory. Untuk itu, untuk kartu aset tetap tidak perlu dibuat kartunya, juga tidak masalah di dalam My Accounting. Karena nanti langsung nge-link sendiri, dan ini saldo yang sumber dana nih, saldo awalnya itu sudah masuk ke bagian setup, account opening balance. Nah, di sini udah masuk gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu dibuat lagi, tidak apa-apa, karena pun dia tidak ada saldo awalnya dan tidak jelas kuantitasnya, seperti itu. Nah, untuk mengecek keakuratan data yang sudah kita masukkan dari mengentry data awal perusahaan, daftar akun, dan juga kartu pembantu, kita bisa cek dari akun, lalu akun di data auditor, kita pilih next, lalu kita run review. Ini tanggalnya diganti dulu ya. Selanjutnya pilih next, run review. Jadi kalau misalnya kalian bingung tanggalnya di mana, kalian bisa klik setup, pilih company information. Nah, di sini kalian kecilkan, kalian bisa letakkan sebelahnya. Nah, di sini September 2012 yang kita sedang jalankan adalah tahun 2012, maka diambil kasarnya aja 1 tahun, yaitu dari 1 Januari 2012 sampai 31 Desember 2012. Jika sudah checklist semua, kita klik finish. Nah, untuk setting data awal perusahaan Pabrik Tempe Sejahtera sudah selesai. Selanjutnya nanti kita siap untuk menginput atau mengentry transaksi dari bukti transaksi jurnal. Nah, sekian pembahasan mengenai tugas praktik atau keterampilan Pabrik Tempe Sejahtera. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Sukses selalu untuk anak-anak ibu, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.